Awalnya Raja Kayangan, dan menjadi seperti itu karena disumpahi oleh Batara Indra. Terlantar di negeri entah berantah, dan keduanya sangat dibenci orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan kampung, mereka dipukuli dan diusir ke hutan. Oleh karena itu, tinggallah dua suami istri itu di hutan, memakan batang, kayu, dan buah-buahan. Setelah beberapa lamanya, maka istri si miskin pun hamilah 3 bulan lamanya. Kemudian istrinya menangis hendak makan buah mempelam yang ada di taman raja itu. Lalu suaminya pun mengatakan kepada istrinya, "Ayolah istriku, apakah kamu hendak membunuhku? Permintaan kamu sungguh tak masuk di akal. Bukankah kamu tahu, jangankan mendekati istana raja, mendekati rumah orang-orang di kampung saja kita tidak boleh." Setelah didengar oleh istrinya apa kata suaminya itu, lalu semakin keras ia menangis. Lalu kata suaminya, "Berhentilah istriku, jangan menangis. Biarkan saya pergi untuk mencari buah mempelam itu. Jika saya dapat, akan saya berikan kepada kamu." Kemudian suaminya pun pergi ke pasar untuk mencari buah mempelam itu. Setelah sampai di orang yang menjual buah mempelam, lalu si miskin berhenti di sana, hendak meminta. Si miskin pun takut akan dipukuli. Setelah itu, orang yang menjual buah mempelam itu pun berkata, "Hai miskin, apa keinginanmu?" Lalu si miskin pun menjawab, "Saya minta balas kasihan Anda. Saya minta diberikan buah mempelam yang sudah busuk itu. Saya hendak meminta buah mempelam Anda yang sudah busuk itu sebiji saja." Karena kasihan mendengar kata si miskin, orang-orang pasar pun merasa kasihan kepadanya. Kemudian ada yang memberi buah mempelam, ada yang memberi nasi, ada yang memberi kain baju, ada yang memberi buah-buahan. Lalu si miskin pun berpikir, karena orang-orang pasar begitu baik kepadanya. Kemudian setelah berpikir dalam hatinya, ia kemudian kembali ke hutan untuk menemui istrinya. Kemudian berkata, "Ini istriku, buah mempelam dan berbagai buah-buahan, makan makanan dan kain baju." Diberikannya kepada istrinya dan menceritakan kejadian yang di pasar. Kemudian istrinya pun menangis, tidak mau makan jika bukan buah mempelam yang berada di taman raja itu. "Biarkan aku mati sekali." Karena terlalu kesal, ia melihat kelakuan istrinya itu seperti orang yang hendak mati. Kemudian suaminya itu pun pergi menghadap Maharaja Indra Dewa itu. Saat itu Baginda Raja sedang bersama raja-raja. Kemudian si miskin datang dan masuk ke dalam. Kemudian Baginda Raja bertanya, "Hai miskin, apa keinginanmu?" Lalu si miskin pun menjawab, "Ampun tuanku, ampun tuanku, beribu-ribu ampun tuanku. Saya memohon berilah saya buah mempelam yang sudah gugur ke bumi itu tuanku." Raja pun bertanya, "Buat apa buah mempelam itu?" Si miskin pun menjawab, "Akan dimakan tuanku." Raja pun berkata, "Ambilkanlah setangkai buah mempelam untuk si miskin ini." Kemudian diberikannya buah mempelam itu. Lalu diambil oleh si miskin itu dan menyembah kepada Baginda. Setelah itu, pulanglah si miskin kembali ke tempatnya. Setelah sampai di tempatnya, suaminya pun memberikan buah mempelam kepada istrinya. Istrinya pun memakan buah mempelam tersebut. Setelah itu, antara 3 bulan lamanya, kemudian ia pun menangis ingin memakan buah nangka yang ada di dalam taman raja itu. Demikian juga si miskin mendapatkan nangka di kebun raja itu untuk istrinya yang mengidam itu. Dan pada saat waktu malam yang baik dan sempurna, ketika genap 14 hari dengan suasana bulan yang tampak terang menderang, lahirlah seorang anak lelaki dari si miskin yang amat baik parasnya, serta elok rupanya yang diberi nama Makarama, yang artinya anak di dalam kesukaran. Sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada hambanya
Ketika si miskin hendak membangun rumah untuk 3 anak itu dan hendak mulai menggali tanah dan mendirikan tiang teratak itu, maka tergalilah kepada sebuah telaju yang amat besar serta terdapat banyak emas. Kemudian istri si miskin menghampiri suaminya untuk melihat emas itu, seraya berkata kepada suaminya, "Emas ini akan sampai kepada anak cucu kita, dan tidak akan pernah habis sekalipun dibelanjakan." Ia menjadi kaya dan menempah barang-barang keperluannya, kendi, lampit, utar-utar, pelana kuda, keris, dan sebagainya. Setibanya dari menempah barang-barang itu, dia mandi berilmu, menimbang anaknya, dan berkata, "Jika sungguh-sungguh anak dewa-dewa akan menerangkan ayah, jadilah negeri di dalam hutan ini sebuah negeri yang lengkap dengan sebuah kota, parit, dan istananya, serta dengan mantri halulabang, rakyat sekalian, dan raja-raja di bawah baginda, betapa ada segala raja-raja yang besar." Terkabullah permintaan itu, dan si miskin menjadi raja bertukar nama Maharaja Indra Angkasa, dan istrinya bertukar nama menjadi Ratna Dewi, dan negeri itu dinamakan Puspasari.